Pak, Pak Eko, sebelum saya lakukan observasi di kelas Bapak, saya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas nanti. Baik. Mungkin pelajaran apa Pak Eko yang besok akan disampaikan kemarin? Saya akan mengambil pelajaran matematika, materinya itu pecahan. Saya akan membahas tentang bagaimana siswa dapat menyederhanakan pecahan, baik dari sisi pembilang maupun penyebutnya, sehingga didapatkan pecahan yang paling sederhana. Jadi anak-anak di situ saya akan terapkan bagaimana anak dapat memahami menyederhanakan pecahan baik melalui FPD maupun KPK. Lalu sebelum ke materi tersebut, tujuan pembelajarannya kan pasti akan disampaikan ke murid. Ya jelas, tujuan pembelajarannya yaitu jelas siswa atau peserta didik dapat menyederhanakan pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Baik dari pecahan yang berpenghubung, pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Besok penjumlahan apa perkalian ya Pak? Penjumlahan Ya. Atau Kemudian kita akan mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Baru berikutnya perkalian dan pembagian. besok materi perkalian. Perkalian. Penjumlahan pengurangan. Penjumlahan pengurangan. Oke. Lalu adakah area pengembangan yang Pak Eko ingin capai? Ya. Saya ingin anak-anak itu benar-benar menguasai bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Makanya akan saya bimbing mereka dengan memahami menyederhanakan pecahan dengan konteks FPD-nya. Kemudian bagaimana nanti mereka akan mengaplikasikan pecahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kali ini setelah materi pecahan ini kita akan belajar materi rasio atau perbandingan. Jadi nantinya akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan perkalian atau penjumlahan, penggunaan di rumah tangga, pembelian, bisa gitu ya Pak? Atau dengan kondisi di sekitar lingkungan sekolah, ada media-media apa saja yang dapat kita gunakan di situ. Kalau FPD kan kaitannya sama perkalian ya Pak? Ya. Gimana kalau perkalian di kelas? Apa sudah mantap? Alhamdulillah sih siswa-siswa itu sudah lumayan memahami perkalian, hafal ya perkalian. Kalau gitu di materi pecahan ini Pak Eko dari berapa persen pencapaiannya kira-kira? Kira-kira untuk pecahan saat ini sih ya mungkin sekitar 70%. 70% siswa sudah memahami. Strategi tadi perkalian lalu melakukan FPD. Ada diskusi Pak? Diskusi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Besok itu kita hanya menjelaskan konsep apa yang akan kita lakukan. Gitu kan, kalau anak-anak sudah mengerti, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang masih kurang paham, mungkin saya akan mencari strategi yang lain, atau bisa juga dengan strategi itu harus sebalik. Jadi anak-anak yang sudah paham, ya, mengimbaskan kepada anak-anak yang masih kurang paham. Mungkin kalau dengan gurunya kan mungkin agak canggung mereka ya. Mungkin nanti dengan teman-temannya mereka akan lebih luas pada dan sih. Ya, dengan strategi-strategi yang akan saya terapkan di kelas ini, mudah-mudahan tujuan pembelajaran penyederhanaan pecahan ini dapat tercapai. Pak, mungkin ada kalau saya pikir tadi sampai 70%. Iya betul. Misalnya keren berbaiko bisa langsung 70%, padahal materinya pecahan gitu. Ya, karena anak itu sudah bisa perkalian pembagian, karena kan dia di situ yang perkalian itu anak-anak hafal sudah. Jadi kita tinggal menerapkan saja, mudah-mudahan sih tercapai. Rencananya kapan nih materi pecahan ini? Apa besok atau Besok. besok? Nah, besok ya. Ada jadwal pelajaran matematika. Besok pas kebetulan ya, ada. betul. Baik Beko, semoga capaiannya dapat tercapai. Amin. Tadi bahkan lebih. Amin.
Ini Pak Eko nih udah. Targetnya lebih. Iya. Makasih Pak Eko. Ya sama-sama Pak Dwi. Semoga besok lancar. Amin. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satunya kudu pakai baju. Ayo, siap dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berlalu sekarang dipimpin oleh Mr. dan Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Hari ini kita akan berlanjut mempelajari tentang perkalian pada pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghitung perkalian pecahan antara bilangan asli hingga mengetahui hasilnya. Kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan pecahan sudah paham? Paham tidak? Yang semangat dong. Paham atau tidak? Paham. Sulit apa tidak? Tidak kan? Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pada pecahan. Yang pertama kita akan mempelajari perkalian pecahan antara bilangan asli dan pecahan. Baik, kita mulai. Oke, kita langsung saja menggunakan contoh. Di depan kalian, dan tuan tertulis 2/5 dikali 10. Oke, kita akan identifikasi dulu yang mana bilangan asli, yang mana pembilang, yang mana penyebut. Oke, perhatikan ke depan. 2/5 kali 10. Siapa yang tahu? Mana yang merupakan bilangan asli? Ya, silakan Erin. 10 adalah bilangan asli. Kemudian 2/5 adalah pecahan. Pecahan biasa ya. Ada pembilang dan ada penyebut. 2 adalah pembilang. 5 adalah penyebut. Sedangkan 10 merupakan bilangan asli. Berikutnya bagaimana
cara mencari hasil dari perkalian antara 2/5 dikali 10. Ada yang tahu caranya? Ada yang bisa lanjut ke depan? Silakan Leticia. Oke, 2/5 kali 10. Jawabannya adalah 4. Betul apa salah? Betul apa salah? Ya. Leticia mungkin sudah pernah mempelajari ini ya. 2/5 kali 10 adalah 4. Oke. Leticia menggunakan cara bilangan asli dibagi dengan penyebut, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 2 ya. Hasil dari 10 bagi 5 sama dengan 2 dikalikan 2 sama dengan. Nah, di sini ada cara yang dapat kalian gunakan. Oke, cara Leticia yang tadi dikerjakan di depan itu cara yang tepat. Tapi ada juga ya cara yang lain untuk mengerjakan soal ini. Oke, seperti ini. 2/5 dikali 10. 2/5 jangan 10 bilangan asli. Nah, cara yang lain ini jadikan 10 ini juga menjadi pecahan. Jadi 10 per 1. Yang tadinya 10 merupakan bilangan asli, kita ubah 10 menjadi bilangan pecahan juga, yaitu jadikan 10 per 1. Sampai paham? Paham? Oke. 2/5 kali 10 per 1. Caranya adalah pembilang dikali pembilang, kemudian per penyebut dikali penyebut. Paham ya? Pembilang kali pembilang. Oke. Pembilangnya berapa dan berapa? Berapa? 2 dan 10. Berarti sama dengan 2 kali 10. Penyebut berapa anak? 5 dan 1. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 2 kali 10 berapa? Berapa? 20. 5 kali 1 adalah 5. Oke, ternyata 20 dan 5. 20 adalah pembilang ya, 5 adalah penyebut. Kalau ada bilangan pecahan biasa seperti ini, apakah masih dapat disederhanakan? Ya. Caranya bagaimana? Pembilang dibagi penyebut ya. Dibagi, itu pembilang dibagi penyebut ya. Berapa 20 dibagi 5? 20 dibagi 5 adalah, jadi jawabannya adalah 4. Sama nggak dengan cara yang di atas? Sama ya. Jadi bisa menggunakan cara seperti yang Leticia kerjakan tadi, dan juga bisa menggunakan cara yang sampai sini. Paham? Paham? Next, saya berikan contoh lagi yang berikut. Ternyata ada perbedaan. Di mana letak perbedaannya? 3/1/2 kali 16. Kita kan sedang belajar tentang pecahan kali bilangan asli. Lihat, kalau pada nomor 1, contoh nomor 1, pecahannya pecahan apa? Pecahan biasa. Tapi beda dengan nomor 2.
Bentuk pecahan apa? Pecahan campuran. Ingat ya. Kalau pecahan campuran pada perkalian, maka kalian harus ubah jadi pecahan apa? Biasa. Berarti pecahan campurannya kita ya konversi atau ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berapa pecahan biasa dari 3, 1, 2? Berapa? 7/2. Berapa? 7/2. Oke. 7. Sampai sini paham? Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, baru ya pecahan tadi kita kalikan dengan bilangan. Kita coba dengan cara revisi. Kenapa? Yang nomor 2 kita lebih mudah menggunakan cara yang tadi digunakan oleh Leticia. Lihat, kuncinya adalah bilangan asli. Dan pertanyaan saya, bilangan asli berapa? 16. Bilangan penyebutnya berapa? Ya, 16 dan 2 juga merupakan kelipatan dari 16. Kalau penyebut bukan kelipatan dari 16, gampang saja ya. Langsung aja bagi 16 dibagi berapa? 8 kali 7 dikali 8 sama dengan 5. Paham sampai sini? Paham? Atau bisa juga dari cara kedua ya, sama dengan 7/2 kali 16/1. Bisa seperti ini? Oke. 7 kali 16 metrik. Kalau dicari 7 kali 16 berapa? 112. 112 per 2 kali 1 sama dengan 112 bagi 2 sama dengan 50. Ya, pakai cara atas maupun bawah hasilnya akan sama. Asal hitungnya betul, jangan sampai salah ya, jadi sama saya. Nah, sampai sini sudah paham atau belum? Paham? Silakan saya lanjutkan 2 contoh soal. Saya tambahkan agak berbeda soal nomor 3 dan 4 ya. Tadi hanya dua bilangan, yaitu bilangan pecahan dan 1 bilangan asli. Ya, sekarang pada soal nomor 3 dan 4 saya agak buat lebih sedikit sulit, yaitu dengan 2 bilangan pecahan dan 1 bilangan asli. Silakan dikerjakan, cari solusi penyelesaian. Yang sudah berhasil menemukan dan menjawabnya silakan angkat. Silakan bisa nomor berapa? 3. Nanti kita coba koreksi bersama-sama.
Yang lain silakan lanjut mengerjakan sambil bisa mengerjakan di papan tulis. Kalian juga sembari mengerjakan. Ada yang jawabannya sama dengan Leticia? Betul sama? Sama? Ya, kita cek. Apakah jawaban Leticia betul? Kita coba. Ya. Yang pertama kita ubah 115 dikali 2/3 kali 1/4. 115 kita ubah jadi kita biasa berapa? 6 per kali berapa? 2/3 kali 1 per 4 berarti berapa? 5/. Oke, kita lihat yang merupakan lipatan tadi sudah kita lihat Leticia. 6/3 sama dengan berapa? 2. Terus mana lagi lipatan antara yang menyebut? 5/5 sama dengan berapa? 1. 4 sama 2 lipatan juga kan? Ya, 4/2 sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2 kali 1 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Oke. Tepuk tangan buat Leticia. Next, lanjut. Nomor 2. Nomor 4 ya. Yang merupakan campuran dari pecahan campuran, pecahan biasa dan bilangan asli. Silakan siapa yang mau maju? Siapa maju? Azam sudah? Nerin? Silakan Nerin. Yang lain yang belum selesai ya, sambil mengerjakan ya. Ada yang jawabannya sama dengan yang dari jawab tadi. Pasal 5. Oke, kita coba buktikan apakah jawaban dari itu. Jelas di sini adalah pecahan campuran, pecahan biasa dan bilangan asli. Yang pertama kita ubah dulu yang merupakan bilangan pecahan campuran. 1/3/4 ya, adalah 7/4. Kemudian dikali 4/5 dikali, kita akan hitung. Lihat pembilang dan penyebutnya. Ada yang merupakan bilangan kelipatan? Ada? Berapa? 4 dan 4. 4/4 berapa anak? Berapa? 1 ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? 7 dan 5 berkelipatan. 7 kali 1 berapa? 7 kali 3 21 per 5. Nah, kalau ada pecahan seperti ini antara pembilang dan penyebut masih lebih besar pembilangnya, maka kita sederhanakan. 21 dibagi 5. Betul kan ini? 21 bagi 5 yang mendekati berapa? Berapa? 4 ya. 21 bagi 5 4 kali 5 sama dengan 20. Sisanya 1. Jawabannya adalah berapa? 4 1. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah paham? Yang semangat. Sudah paham atau belum? Oke, silakan sekarang buka buku matematika kalian. Ada soal di buku paket matematika kalian yang harus kalian kerjakan. Buka halaman Buka halaman 37. Buka halaman 37. Silakan kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan dengan menggunakan cara. Silakan kerjakan. Kalau ada yang mau bertanya, ya silakan kerjakan. Iya, itu lagi. Buku kalian. Silakan. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Nanti saya akan menuju ke meja kalian untuk memberikan penjelasan lebih lanjut jika ada yang kurang memahami. Ingat, setiap bilangan pecahan campuran pada operasi hitung perkalian pada pecahan, jangan sampai lupa diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ada yang bertanya, silakan angkat tangannya dan saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut.
Kita lihat dari soal nomor 1. Dari soal nomor 1, antara yang pertama sampai yang ke-16, menurut kalian mana soal yang agak-agak sulit? Nomor berapa? Berapa? Nomor berapa, Larry? 11. Oke, Larry. Ya. Larry bilang yang paling sulit adalah nomor 11. Berapa nomor 11 tuh? Soalnya 25 per 6 kali 2 per 3. Larry mengatakan bahwa soal nomor 11 ini sulit. Oke. Sulitnya di mana? Sulitnya di mana? Sulitnya di mana? Sulitnya. Yang kamu ya merasa sulit itu di mana? Hah? Susah. Susah apa? Karena bilangannya terlalu besar gitu. 25 per 6 kali 5 per 11 bilangannya terlalu besar, gitu Larry? Enggak. Yang pertama kita ubah dulu, Ler. Jadi pecahan biasa, Ler ya. 25 per 6 berapa ya? Larry? Berapa pecahan biasa dari 25 per 6? 2 kali 17. berapa? 17 per kali 2. Kan gampang ya? 9 kali 9 menyebut kali pen. Nah, silakan stop dulu. Kita coba bantu Larry untuk mengerjakan soal nomor 11. Kalau sudah terbentuk seperti ini, bilangan campuran dari pecahan biasa, kemudian ketemu dengan pecahan biasa. Kalau kita lihat di sini yang kelipatan itu cuma 6 dan 2 ya. Ya, 2 per 11 ya. Oke, kita lihat di sini 6 bisa dibagi berapa? 2. 8 bagi 2. 8 bagi 2. Ya. Berarti sama dengan 17 per 30. Sebenarnya mudah saja Larry ya. Yang penting kamu bisa perkalian. Lanjut. Nomor berapa yang sulit? Lagi. Farina yang paling berkalian sulit ya. Ya, Nino. Oke. Nino ya mengatakan bahwa yang sulit adalah berapa Nino? Nomor 16. 16. Kita bantu Nino untuk mengerjakan soal nomor 16. Kali 1, 2 per 11. Oke, saya minta bantuan kepada Salsa. Tolong ubah dulu bilangan campuran yang ada di depan 1, 2, 11 menjadi bilangan pecahan biasa. Tolong bantu saya bantu kalkulator.
Coba lihat ke depan anak-anak. Ada yang kurang pas ya? Hampir benar, hampir benar. Cuma kayaknya ada yang kurang. Di mana letak kekurang tepatannya? Yang mana? Yang mana? 77. Ya, apa-apa, oke. Kan belajar ya. 76 bagi 11. Ya, 7. 7 kali 11, 77. Laptop jadi malah lebih besar gitu kan? Seharusnya nggak boleh seperti itu ya. Yang benar adalah yang mendekati pembagian dari 76 bagi 11. Kalau 77 itu udah kelebihan. Ya, nggak boleh apa-apa. Oke, berapa yang mendekati pembagian 76 bagi 11? Berapa? 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 6 ya, 6 ya. 6 kali 11 adalah 60. 6 kurang 6 sisanya adalah 0. 7 kurang 6 sisanya adalah berapa? Berapa? Sama dengan, berarti jawabannya adalah 16 sisanya 10 per. Oke, terima kasih bukan buat Sol. Oke, lanjut mengajarkan. Sudah? Wah, hebat, sudah selesai. Ada kesulitan nggak? Nggak ada kesulitan. Good, bagus. Yang lain mungkin ada yang merasa kesulitan. Kesulitan di mana, Pak? Ya. Apakah pada penyederhanaan pecahannya? Apakah pada perkaliannya? Atau bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, silakan. Ya, Revan. Gimana dengan Revan? Oh, sulit menyederhanakan pecahan. Oke, baik. Kita akan coba ya bantu Revan untuk mengulang kembali bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Perhatikan ke depan, Revan. Silakan Revan maju ke depan. Ya, Revan. Misal, di sini ada bilangan pecahan 37 per 12. 37 itu per 12 ada apa? Ketika masih ya bilangan pembilang lebih besar dari tersebut, maka masih dapat kita sederhanakan. Itu kan? Kamu sebenarnya di sini. Cara gampang sebenarnya. Kamu bisa bagikan pembilang dibagi dengan pen. Oh ya,
sama dengan 37 dibagi 37 bagi 12. 37 bagi 12. Ya, 37 bagi 12 kan bisa habis ya. Yang mendekati aja Pak. 3. Boleh 3. Terus 3 kali 12 yang jadi bilangan asli yang mana? Terus sisanya berapa? 1, jadi pembilang pokoknya 2 9. Terus ini berapa? Oke, perhatikan ke depan yang dikerjakan oleh Revan. Apakah sudah tepat? 37 per 12 sama dengan 3 1 per 12. Sudah tepat lalu? Betul? Oke, bukan buat Revan. Bisa ada Revan? Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai tentang materi perkalian pecahan dengan pecahan, ya, pecahan dengan bilangan as. Sampai sini sudah paham? Sudah paham? Ya. Intinya ketika kita akan mengerjakan soal tentang perkalian, pembagian pecahan, maupun yang sudah lalu kita sudah ya bahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Intinya kita harus hafal perkalian. Ya, kalau kalian hafal perkalian, maka kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan soal ya pada soal pecah. Jadi saya minta yang belum hafal perkalian ya, next pertemuan berikutnya nanti saya akan minta kalian maju ke depan untuk menghafal perkalian, dan kalau sudah hafal maka keuntungannya kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal pecahan. Itu saja, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kedepannya kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat kayaknya masih, walaupun lingkungan panas ini, alhamdulillah kita masih bisa ngajar dengan baik. Semangat sampai sore menunggu jam pulang. Kita diskusi Pak Eko. Mungkin kemarin sudah kita lakukan pra-observasi sebelum Pak Eko itu melakukan pembelajaran. Kalau nggak salah kemarin itu penggunaan pecahan kalian dan mengajarkan juga melalui pengamatan saya kemarin dua jam pembelajaran. Saya melihat di sini siswanya aktif, juga Pak Eko sudah memberikan tujuan pembelajaran, lalu di situ juga terlihat suasana pembelajaran sosial emosional yang terlihat dari murid yang berani menjawab, itu sudah terlihat. Mungkin
dari situ Pak Eko saya nilai sih udah keren ya Pak. Artinya tujuan Pak Eko kemarin kan berapa persen Pak? 70%. 70%. Kalau dilihat kemarin gimana pas pembelajaran? Ya, Sampai nggak tuh? ketika belajar karena juga melakukan asal informatif ya, informatif pada sudah memahami atau tidak apa yang sedang kita pelajari, kemudian juga kita sudah melaksanakan asesmen sumatif. Setelah itu, jadi ternyata setelah saya presentasi itu kayaknya ada kurang dari kapan di bawah 70% masih tapi mendekati 70%. Memang ada beberapa hal yang mungkin saya agak kurang gitu ya. Saya kurang memperhatikan anak yang memang punya kompetensi kurang gitu dan dalam prestasi akademik gitu ya. Nah itu kayaknya memang saya kurang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pengembangannya nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena anak-anak itu kan ya, kita tahu ya gaya belajarnya pun berbeda-beda gitu kan. Ada visual, estetik, dan bahkan dari segi konten, kemudian dari proses sampai asesmen itu kita juga harus berusaha mengikuti anak-anak gitu kan, karena anak itu punya berbeda-beda, punya kemampuan berbeda-beda. Mungkin saya akan concern ke pembelajaran berdiferensiasi dan mungkin modulnya akan saya sesuaikan dengan kondisi kelas. Karena yang ingin ditingkatkan tadi memperhatikan siswa yang lebih mungkin ada misalnya dia tapi memang dia berkondisi apakah dia paham atau tidak mungkin ini beberapa sih yang akan maju berakhir. Baik Pak Eko tadi merencanakan kegiatan berdiferensiasi ya. Lalu kemarin itu sebelum observasi saat kita mengajar percakapan observasi itu tadinya ingin mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, cuma di dalam prasaran kemarin ketinggalan gitu Pak. Ya seperti itu. Karena anak-anak kan sarankan kita harus dari segi konseptualisasi kita menggunakan pembelajaran yang akan kita lakukan itu sebenarnya juga harus dikaitkan dengan dunia nyata ya, itu segi konseptualisasi. Jadi mungkin metode yang saya lakukan nantinya bukannya akan mengaitkan dengan pembelajaran matematika realisme gitu kan, dan mengaitkan dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka mungkin. Dan pecahan ini kan kita lihat banyak sekali benda yang dapat menjadikan media pembelajaran. Ya, benda konkret. Benda konkret, jadi anak-anak itu lebih memahami gitu nantinya bagaimana konsep pecahan ketika sudah dijadikan benda yang konkret seperti itu. Itu sifatnya mudah-mudahan sih dari metode pembelajaran dan media pembelajaran yang saya gunakan tentunya ke depannya bisa menjadi lebih baik gitu, pembelajaran gitu kan. Karena memang matematika ini kan kita lebih menekankan dari sisi akademik kan, numerasi, tapi tetap aja ya, kita juga ada pelajaran memasukkan nilai karakter di situ. Mungkin karakter yang bisa dimunculkan di matematika mungkin ada bisa mungkin berkembang ya kelompok bisa kita bawa mereka di dalam diskusi ya. Kemudian juga bisa juga nanti kita akan menggunakan metode tutor sebaya ya bagi anak-anak yang sudah lebih paham dari segi pengetahuannya akan lebih bagus, nanti bisa menjelaskan kepada kawan-kawan masih ada seperti itu kan. Eko dari catatan versi Pak Eko juga menyadari bahwa kurang memperhatikan siswa yang mungkin diam bukan tapi paham apa enggak gitu. Iya.
untuk ke depan bisa lebih baik, kita juga bisa sharing Ya. biar pembelajaran kita di kelas 6 semakin pihak kepada siswa. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Dio atas sarannya juga nih.